Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Calon Profesor, tempat wahana bagi para pencari ilmu, para intelektual calon profesor masa depan. Baik, untuk melanjutkan pertemuan minggu yang lalu, pembahasan kita mengenai masalah ekonomi, khususnya ekonomi mikro. Kita mencoba mengupas kembali hal-hal yang berkenaan dengan prinsip-prinsip ekonomi, karena hal ini menjadi hal yang mendasar yang harus kita ketahui dan kita pahami bersama dalam hal mempelajari masalah ataupun keilmuan dengan merujuk pada standar sumber-sumber referensi yang jelas. Di ilmu ekonomi apapun, baik ekonomi makro, ekonomi mikro, tidak akan pernah terlepas daripada hal yang prinsip yang di pertemuan yang lalu sudah saya sempat jelaskan. Prinsip-prinsip dasar dalam hal ekonomi, ya bagaimana kita secara umum ekonomi membicarakan bagaimana konsumen memenuhi permintaan ataupun kebutuhannya yang tidak terbatas. Lalu sementara faktor produksi ataupun faktor penyedia produk baik barang maupun jasa itu dalam keadaan terbatas. Sehingga bagaimana caranya meminimize input dan memaksimalkan output, atau dalam artian bagaimana meminimalisir pemasukan dan menghasilkan produksi yang banyak. Yang berkenaan dengan pokok-pokok dasar masalah ekonomi yang tidak akan pernah terlepas dari tiga hal utama. Tiga hal yang sangat-sangat mendasar dalam hal ekonomi. Ya, yang pertama yang berkenaan dengan masalah demand atau permintaan. Karena munculnya proses produksi, munculnya nanti proses penjualan, ataupun munculnya yang namanya proses manajemen, pemasaran, proses operasional perusahaan dan lain sebagainya, itu karena adanya demand atau permintaan dari masyarakat, dari konsumen, baik itu rumah tangga, baik itu dari konsumen perusahaan, pemerintah, swasta dan lain sebagainya. Jadi itu hal pokok yang pertama yang terjadi dalam masalah ekonomi. Yang berikutnya yaitu proses produksi. Dari adanya permintaan tadi, dari adanya kebutuhan masyarakat, konsumen dalam hal ini, baru akan muncul beranjak kepada proses produksi yang disebut dengan proses supply. Nanti akan berhubungan dengan masalah distribusi dari barang jadi yang sudah diproduksi oleh perusahaan, oleh industri, yang nanti akan didistribusikan, diedarkan ataupun disebarluaskan sampai kepada konsumen akhir. Dalam hal ini pengguna, bisa yang sifatnya tadi pribadi, rumah tangga, masyarakat secara umum, pemerintah, bahkan perusahaan, baik BUMN maupun swasta. Lalu yang berikutnya, hal pokok yang menjadi masalah ekonomi yaitu market. Jadi dari proses permintaan tadi muncul proses produksi, baru tadi yang seperti yang saya jelaskan adanya proses distribusi. Distribusi dalam hal ini termasuk di dalamnya berkenaan dengan masalah marketnya atau pasarnya atau pertukarannya. Jadi kalau tanpa ada permintaan tidak akan ada produksi, tanpa ada produksi tidak akan ada pertukaran, tidak akan market. Jadi demand, supply, dan market, tiga pokok penting yang terdapat di dalam perekonomian, baik dalam skala mikro, makro, secara global, ataupun secara keseluruhan daripada permintaan, daripada pasar, daripada produksi. Ketiga hal prinsip ini mendasari setiap aliran sirkulasi ekonomi.
adanya pihak ketiga seperti perbankan itu pun untuk membantu ketiga hal pokok ini. Di satu sisi permintaan, kalau pihak konsumen tidak memiliki modal, ada pihak ketiga yang bisa membantu konsumen untuk memperoleh apa yang mereka butuhkan. Dan kalau produsen kekurangan modal untuk biaya produksinya, maka ada pihak ketiga seperti perbankan tadi yang bisa membantu mereka untuk melancarkan proses produksinya. Dan begitu juga dengan adanya pasar tadi, akan terjadi kelancaran dalam proses market yang dalam hal ini berhubungan dengan yang pertama produknya, harga barang, distribusi, promosi, layout tempat dan sebagainya. Kalau terkendala dengan modal, ada lagi pihak ketiga yaitu perbankan. Itu 3 hal prinsip yang menjadi pokok utama dari ekonomi, baik makro maupun mikroekonomi. Dan ada prinsip-prinsip dasar dari ekonomi yang harus kita pahami bersama, mungkin seperti yang orang praktisi ekonomi yang terkenal di dunia yaitu Gregory Mankiw mencoba mengklasifikasikan, mengelompokkan ataupun mengidentifikasi 10 prinsip dasar ekonomi yang dikelompokkan lagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama itu kelompok yang membicarakan tentang bagaimana membuat keputusan. Ada 3 hal penting yang terjadi menjadi indikator di dalamnya dalam menetapkan keputusan, baik itu yang sifatnya konsumen maupun produsen ataupun yang ada di market. Yang pertama, harus adanya trade off. Nanti seperti apa trade off akan kita jabarkan. Lalu ada biaya yang dikorbankan untuk memperoleh sesuatu, baik itu produsen maupun konsumen. Lalu ada orang berpikir rasional secara bertahap, nanti akan kita jabarkan. Lalu bagaimana kita bereaksi terhadap insentif, itu kelompok yang pertama yang diklasifikasikan oleh Gregory Mankiw. Yang berikutnya kelompok yang kedua dalam 10 prinsip ekonomi yaitu bagaimana orang-orang berinteraksi. Yang pertama, perdagangan dapat menguntungkan semua pihak. Itu prinsip yang pertama yang ada dalam kelompok bagaimana orang-orang berinteraksi. Nanti akan kita jabarkan. Lalu, pasar biasanya sebagai tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Yang berikutnya, pemerintah dapat memperbaiki hasil-hasil dari mekanisme pasar. Akan kita jabarkan. Lalu, klasifikasi yang ketiga ini dikelompokkan oleh Gregory Mankiw yang disebut dengan bagaimana perekonomian secara keseluruhan bekerja, secara menyeluruh, secara global bekerja. Indikator yang pertama yaitu standar hidup suatu negara tergantung tingkat produksi negara tersebut. Lalu harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Ini akan berkenaan dengan nanti masalah inflasi, lalu masalah bunga dan lain sebagainya. Yang terakhir, masyarakat menghadapi trade off jangka panjang, jangka pendek, dan antara inflasi dan pengangguran. Masyarakat menghadapi trade off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Itu 10 prinsip ekonomi yang dikelompokkan diidentifikasi oleh Gregory Mankiw, seorang ahli ekonomi dunia. Nah, itu 10 prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam hal atau permasalahan ekonomi. Jadi kita ibaratnya harus memahami prinsip ini. Kalau kita ingin memahami tentang ekonomi secara makro ataupun mikro ataupun berkenaan dengan masalah manajemen nantinya, masalah perhitungan keuangan, masalah akuntansi, masalah koperasi dan lain sebagainya akan senantiasa berkaitan dengan masalah pokok ini ataupun prinsip-prinsip dasar ekonomi. Ya, jadi kita harus memahami secara detail, secara rinci dalam pemikiran kita kepada pemahaman yang sesungguhnya, bukan sekedar
masalah definisi, tapi daripada esensi dari indikator-indikator yang ada di dalam prinsip-prinsip ekonomi tadi. Yang pertama tadi itu yang kita bacakan di awal, yang berkenaan dengan masalah bahwa dalam pengambilan keputusan masyarakat ataupun produsen ataupun konsumen harus melakukan tarik ulur atau trade off. Ya, adanya dalam pemenuhan permintaan, dalam pemenuhan masalah produksi, dalam pemenuhan kapasitas pasar harus ada tarik ulur. Bagaimana istilahnya penjelasannya, bahwa saat kita hendak melakukan atau mendapatkan sesuatu, mendapatkan apa yang kita inginkan di dalam proses pemenuhan permintaan ataupun pemenuhan kebutuhan kita, maka seseorang harus mengorbankan sesuatu ya, yang lain. Jadi ibaratnya kalau kita ingin dapat sesuatu harus mengeluarkan sesuatu. Kalau kita ingin dapat untung harus mengeluarkan biaya di awal. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam falsafah Minang, barugi mangko balabo. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan keuntungan, bahkan kalau kita ingin memenuhi permintaan kita atau memenuhi kebutuhan kita mengeluarkan dana untuk memperoleh kebutuhan. Jadi trade-off yang dihadapi oleh masyarakat ataupun bagaimana mereka mengambil keputusan dalam memenuhi permintaannya, yang pertama ada prinsip mereka masalah efisiensi. Ya. Efisiensi artinya apa? Masyarakat mendapatkan hasil yang optimal dari sumber daya yang ada. Dalam artian bahwa harus ada yang namanya pemilihan prioritas daripada kebutuhan. Itu prinsip yang pertama. Karena di dalam masalah ekonomi, bagaimana permintaan tidak terbatas sedangkan faktor produksi itu terbatas. Jadi harus ada optimalisasi ataupun bagaimana memilih yang paling efektif dari semua kebutuhan dari individu konsumen, gitu ya. Misalkan ada seorang mahasiswa yang hendak berangkat ke kampus misalnya. Yang pertama dia memiliki dua pilihan, apakah dia harus menggunakan motor atau naik angkutan umum atau pakai mobil misalnya. Kalau dia menggunakan motor, mengeluarkan biaya misalnya buat beli bensin 1 liter 10.000 misalnya. Ya. Kalau dia menggunakan angkot, mungkin boleh jadi untuk ongkos pergi misalnya 10.000, ongkos pulangnya 10.000 lagi, itu belum termasuk jajan misalnya. Lalu kalau dia naik mobil, apalagi mobil, bensinnya lebih mahal, mungkin sehari jalan bisa 3 liter atau misalnya minimal 50.000. Nah, ini yang dimaksud dengan adanya tarik ulur dalam hal pemenuhan kebutuhan ataupun adanya trade off dalam mengambil keputusan untuk memenuhi kebutuhan. Pun ini di sisi produsen pun sama, bagaimana dia memilih faktor bahan baku yang lebih murah misalnya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan proses produksi yang tetap mengedepankan kualitas, tapi dia bisa menciptakan ataupun mengeluarkan biaya yang lebih murah, mungkin dengan mencari bahan baku yang lebih murah tapi tetap berkualitas, maka dia bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar misalnya, kan gitu ya. Jadi kembali kepada tadi, misalnya contoh tadi, kalau mahasiswa mau berangkat ke kampus misalnya menggunakan angkutan umum, misalnya bensinnya hanya taruhlah 8.000 atau 10.000, sedangkan dia kalau pakai angkutan umum 20.000, ya, itu salah satu contoh bentuk keputusan tarik ulur dalam pemilihan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, itu contoh yang dinamakan dengan prinsip dasar yang pertama dalam hal ekonomi, itu trade off. Setiap orang harus melakukan trade off. Setiap orang, berarti baik produsen, baik konsumen, baik pasar melakukan trade off. Nah, gitu ya. Prinsip yang kedua yaitu dalam kelompok tadi masih pengambilan keputusan, biaya adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, seperti tadi bahwa dalam trade off kita mengeluarkan biaya untuk memperoleh sesuatu atau yang disebut dengan opportunity cost. Nah, gitu ya. Jadi apa yang kita keluarkan akan
ada timbal baliknya. Jadi biaya adalah hal yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Peluang, opportunity cost atau peluang tadi, biaya peluang adalah seorang harus memilih salah satu pilihan dari beberapa pilihan yang ada. Biaya yang dikorbankan untuk mendapatkan pilihan yang kita inginkan. Nah, misalnya kita mengikuti kegiatan, kalau hari ini kan karena sedang banyaknya seminar online yang menggunakan Zoom, Google Classroom dan sebagainya, pilihan seminarnya mungkin online. Nah, jadi kalau biasanya dalam keadaan normal mahasiswa mengikuti seminar, workshop dan sebagainya harus langsung offline gitu ya. Jadi misalnya suatu waktu mahasiswa bernama taruhlah Siska ada dua pilihan, mengikuti kegiatan seminar atau pulang kampung. Nah, ini sering terjadi di kondisi mahasiswa. Dan saya sering menemukan mahasiswa, "Pak, izin Pak, mau pulang kampung." Saya jawab, "Saya juga mau pulang kampung, memang Anda aja yang pulang kampung. Hari ini kita kuliah, datang." Seperti tadi, dalam hal kita membutuhkan ilmu, harus ada prioritas kita. Skala prioritas kita, mana yang kita kedepankan? Apakah mau memperoleh ilmu dengan embel-embelnya? Yang jelas, ujung-ujungnya kalau mahasiswa ataupun pelajar, berarti ada penilaian di akhir. Kalau dia lebih mengedepankan pulang kampung dengan alasan yang tidak signifikan, mungkin dia akan memperoleh kerugian. Absensinya berkurang, bahkan mungkin dia tidak mengikuti kalau ada tugas, ada penilaian-penilaian yang lain, keaktifan, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin ada dosen yang terkadang mendadak melakukan kuis. Nah, ini sebuah pilihan yang dihadapkan kepada memilih pulang kampung kah atau mengikuti seminar atau mengikuti perkuliahan. Kalau misalnya kita mengikuti seminar, mengikuti kuliah, kita mendapat ilmu, mendapat pengalaman, menambah wawasan kita, membuka cakrawala berpikir kita, bisa bertemu dengan orang banyak, dan lain sebagainya. Kalau pulang kampung mungkin hanya memenuhi satu keperluan kita, ketemu dengan orang tua dan keluarga, dan lain sebagainya. Jadi kita harus istilahnya memilih yang hasil akhirnya kita akan memperoleh keuntungan yang lebih besar, manfaat yang lebih besar, benefit yang lebih besar. Mungkin kalau tadi pulang kampung hanya melepas kerinduan, bahagia karena ketemu dengan orang tua. Mungkin kalau anak-anak muda zaman sekarang mungkin ketemu dengan gebetannya dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau dia mengeluarkan biaya untuk misalnya ikut seminar ataupun pergi berangkat kuliah, ya, dia akan mendapatkan banyak hal. Bukan hanya sekadar bahagia saja ketemu orang, tapi ada nilai-nilai value yang akan dia peroleh yang mungkin akan bermanfaat untuk masa depannya. Karena pengalaman-pengalaman misalnya dalam seminar ataupun di dalam perkuliahan seperti yang pernah dialami oleh para pemateri, motivatornya ataupun di kampus dengan dosennya, itu mungkin ada hal-hal yang akan membuka cakrawala berpikir ataupun tiba-tiba dia menemukan sebuah titik bahwa dia harus memulai sebuah bisnis misalnya. Jadi dalam hal ini kita harus lebih cerdas, lebih teliti dalam mengedepankan pemenuhan kebutuhan kita pada saat dia hadapkan kepada dua pilihan yang namanya istilahnya membutuhkan keputusan tadi kan gitu ya. Nah, jadi kalau dalam seperti istilahnya seperti tadi itu ya trade off-nya kita harus memilih apa misalnya. Memilih misalnya seminar atau pulang kampung, mana manfaat yang lebih besar. Nah, ini opportunity cost, biaya peluang gitu ya. Kalau tadi berbicara yang pertama bagaimana mengambil keputusan dalam mengeluarkan biaya terhadap apa yang juga akan dibutuhkan, tapi dalam hal yang kedua bagaimana biaya adalah apa yang kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, gitu ya. Jadi kita harus sifatnya efektivitas, efisiensi, dan prioritas. Skala prioritas mana yang terbaik dari apa yang kita akan temukan ya. Jadi dalam 10 prinsip ekonomi Mangkiu ini pilihan yang dilakukan oleh mahasiswa tadi memilih pulang kampung misalnya itu ya dia melakukan trade off, tarik ulur, dan melakukan skala prioritas ya, mengedepankan mana yang terbaik. Yang berikutnya kita masuk pada prinsip yang ketiga, yaitu
bahwa orang rasional berpikir pada margin atau berpikir secara bertahap. Nah, maksudnya apa? Bahwa orang rasional berpikir secara bertahap, dia akan seperti tadi menghitung yang terbaik, ya. Dia akan menghitung yang namanya keuntungan yang lebih besar. Nah, hal ini ya juga digunakan oleh para produsen, oleh para marketing, mengedepankan kita memilih sesuatu itu untuk mendapatkan ya secara rasional keuntungan dan apa yang menjadi kerugian dari kesempatan yang akan dipilih. Margin ya disebut sebagai garis tepi ataupun batas, yang artinya orang akan mempertimbangkan perubahan marginal ataupun perubahan keuntungan yang merupakan dan tidak akan melupakan bahwa setiap hal memiliki batas. Ya, misalnya seorang pebisnis, ya, misalnya saya seorang pebisnis memiliki tabungan di bank yang lumayan banyak gitu ya. Mudah-mudahan, amin. Tabungan tersebut merupakan hasil kerja keras saya selama berapa waktu merintis usaha, merintis bisnis saya. Nah, lalu tiba-tiba perusahaan saya istilahnya ya yang jelas perusahaan kan pasti mengutamakan profit, nah gitu ya. Perusahaan atau dalam hal ini saya sering mendapatkan profit yang cukup besar atau keuntungan yang cukup besar. Pada suatu waktu saya dihadapkan pada dua pilihan, membeli mesin produksi yang baru untuk meningkatkan produktivitas perusahaan atau menggunakan tabungan saya untuk menikmati liburan bersama keluarga, misalnya pergi ke Korea, ke Hong Kong, liburan ke Amerika dan sebagainya, atau bisa juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya. Mana yang lebih akan saya pilih? Yang pertama, perusahaan harus membeli mesin produksi yang baru karena mesin produksi yang lama sudah rusak ataupun sudah kadaluarsa, penyusutannya sudah habis dan lain sebagainya. Ataukah saya pergi liburan ke luar negeri ataupun memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain, misalnya beli mobil kah, beli rumah kah dan lain sebagainya. Itu bentuk pilihan mana orang mengambil keputusan. Dalam hal ini orang akan berpikir secara rasional, dia berpikir tentang margin, tentang keuntungan. Yang pertama tadi, bahwa kalau saya membeli mesin produksi, maka saya memiliki kesempatan untuk menciptakan barang yang lebih baik, yang lebih banyak, bisa memenuhi semua kebutuhan dari konsumen yang ada, ya, sehingga akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan berlipat ganda. Sedangkan di satu sisi saya tadi memenuhi kebutuhan saya untuk beli mobil, mungkin untuk meningkatkan gaya hidup saya, nilai saya di mata masyarakat, atau saya misalnya memenuhi kebutuhan rumah tangga atau pergi berlibur, mendapatkan kebahagiaan bersama keluarga, itu hanya sifatnya sesaat. Ya, dalam artian mungkin lebih banyak itu biaya saja. Tapi kalau saya mengalokasikan biaya saya yang besar untuk beli mesin produksi, memang mengeluarkan biaya, tapi di akhirnya akan mengeluarkan margin yang lebih besar gitu ya. Jadi saya lebih mengedepankan untuk menggunakan tabungan saya, modal saya, dana saya untuk membeli mesin yang baru karena akan mendongkrak produktivitas sehingga saya akan mendapatkan profit, ya, memperoleh keuntungan, margin yang tinggi di kemudian hari. Nah, itu margin ini ya dalam prinsip ekonomi si Mankiw tadi itu disebut dengan margin T gitu ya. Oke, yang berikutnya kita masuk ke dalam prinsip-prinsip tadi yang bahwa orang akan bagaimana perekonomian secara keseluruhan bekerja, ya, ataupun bagaimana orang berinteraksi di prinsip yang kedua. Oke. Bagaimana orang tanggap terhadap insentif. Apa maksudnya? Setiap orang itu, baik produsen maupun konsumen, di pasar apalagi, itu dia akan memikirkan insentif. Apa itu insentif? Suatu kemungkinan yang akan kita peroleh, misalnya hadiah kah, bonus kah, komisi kah, gitu ya, dari setiap sebuah transaksi. Atau misalnya contoh sederhananya begini, bahwa pada saat kita berbelanja ke mall atau ke supermarket,
banyak barang-barang yang ditawarkan oleh produsen, yang ditawarkan oleh toko, oleh mall, oleh pasar dan sebagainya. Lalu kita pasti akan memilih, ya. Seperti apa pilihan kita akan ditentukan seberapa besar kita akan memperoleh insentif dari pembelanjaan kita ataupun dari pertukaran kita daripada apa yang akan kita keluarkan tadi. Contohnya begini, kita lihat di misalnya tempat atau rak di sebelah kebutuhan rumah tangga, ada di situ dituliskan beli minyak goreng 2 liter dapat Sardens 1 botol merek A, gitu ya. Lalu ada minyak goreng juga merek B, harga berapa misalnya, tanpa ada mendapat sarden misalnya, tanpa mendapatkan apa-apa. Jadi ada minyak goreng A, minyak goreng B menawarkan harga yang berbeda, selisihnya seperti apa, keuntungannya apa, itulah insentif. Jadi setiap orang akan bereaksi tanggap dengan yang namanya insentif tadi. Nah, kita akan mengeluarkan mungkin biaya yang sedikit lebih, mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Mungkin hampir sama dengan prinsip yang di atas tadi, tapi ini orang akan bereaksi dengan insentif. Jadi prinsip ini akan digunakan oleh para marketer untuk menarik konsumen, strategi bisnis, ya, memberikan diskon buy one get two dan seterusnya. Ini menjadikan sebuah strategi yang membuat konsumen akan tertarik mengkonsumsi produk kita. Misalnya Anda sebagai seorang konsumen pergi ke sebuah tempat berlibur, ya, ke pinggir pantai, lalu di situ ada tukang bakso yang menawarkan, ayo siapa yang beli bakso, gitu ya, dapat 1 gelas es kelapa muda. Ya, harga bakso normal, misalnya harga bakso 15.000 dan dapat plus es kelapa muda. Pasti akan banyak konsumen yang akan bergegas untuk memburunya. Atau misalnya di mall, di pasar, supermarket tadi diskon besar-besaran pada saat mau lebaran misalnya nih, ada pilihan akan memperoleh misalnya diskon 50% plus 25%. Artinya apa? Dikurangi dulu setengah harga, dari yang setengah harga tadi dikali lagi 25%. Jadi kita membayar sangat-sangat murah, gitu ya. Walaupun ini tetap juga harus teliti dalam hal pembelian, karena banyak produsen yang nakal dalam hal ini. Misalnya dia menaikkan dulu harganya yang tinggi, tiba-tiba dia mengeluarkan jurus diskon besar-besaran. Itu banyak juga, tapi jadi kita harus teliti juga. Ini prinsip ini yang digunakan oleh produsen ataupun bagaimana konsumen memilih dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi insentif ini kemungkinan untuk mendapatkan bonus kah, hadiah kah, atau bisa juga hukuman sehingga bisa membujuk seorang untuk bertindak. Dalam ilmu ekonomi, prinsip insentif merupakan hal yang sangat krusial, hal penting, ya, karena dia akan berhubungan dengan produsen maupun konsumen tadi. Jadi pengetahuan mengenai insentif, apa reaksi terhadap insentif sangat penting untuk mengetahui kerja dan gerakan daripada pasar. Bagi para pembuat kebijakan, seorang biasanya akan lebih aktif saat seseorang akan mendapatkan bonus komisi. Jadi ada sebuah perusahaan kalau ingin membuat produktivitas pekerjaannya lebih tinggi, dia harus mengeluarkan bonus, insentif dan sebagainya, komisi. Misalnya seorang marketing, kalau dia memperoleh nasabah atau customer atau konsumen 10 orang, dia akan mendapat misalnya jam tangan cantik. Nah, kalau tidak mendapatkan, dia akan dihukum dengan ini. Jadi reward and punishment. Jadi ini menjadi hal yang krusial. Dalam hal ekonomi menjadi hal yang penting. Insentif bisa juga menjadi sebuah stimulus ataupun perangsang, baik tadi bagi konsumen ataupun kalau dalam sebuah perusahaan menjadi seorang produsen, dia memberikan iming-iming, memberikan harapan mendapat bonus, komisi, insentif bagi karyawannya yang mencapai target dari apa yang ditetapkan oleh perusahaan. Oke, itu bagaimana seseorang akan tanggap terhadap insentif. Nah, jadi kalau misalnya nih harga daging naik, gitu ya, orang akan lebih cenderung memilih harga daging yang lebih rendah. Contohnya ayam.
Makanya hari ini banyak sate yang menggunakan daging ayam ketimbang daging sapi, karena sapi mah dulu yang namanya sate itu kalau misalnya di Sumatera Barat itu pasti daging, tapi hari ini sudah sate ayam. Bakso, kalau dulu isi bakso adalah daging, tapi sekarang sudah ikan, mungkin tulang belulang dan lain sebagainya. Nah, bahkan ada yang nakal memakai daging yang tidak baik, entah itu daging tikus misalnya atau daging kucing yang ditabrak mobil dan seterusnya. Itu real. Jangan disangka saya mengada-ngada, karena saya pernah menemukannya kan gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi masyarakat, konsumen ataupun produsen, siapapun itu akan bereaksi terhadap insentif. Itu prinsip yang keempat. Prinsip yang kelima dalam 10 prinsip ekonomi dari Mankiw. Perdagangan itu menguntungkan semua pihak. Jadi prinsip perdagangan harus menguntungkan semua pihak, bukan hanya pihak pedagang saja, tapi konsumen pun harus diuntungkan dengan yang namanya perdagangan tadi. Harus win-win solution, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan gitu ya. Jadi perdagangan yang dimaksud ini pihak unggul produsen, ya, satu pihak yang unggul produksi suatu barang yang dibandingkan dengan barang lainnya, maka itu akan disebut sebagai keunggulan. Nah, jadi perdagangan apabila satu pihak unggul produksi suatu barang dibanding dengan barang lainnya, maka itu disebut dengan sebuah keunggulan. Dan pihak kedua memiliki keunggulan yang lain, memiliki keunggulan dari sisi barangnya berbeda dengan barang yang pihak pertama, sehingga pihak pertama melakukan konsentrasi pada barang yang lebih unggul dari sisi apa. Nah, jadi produsen ini, dari sisi produsen dia harus memikirkan kualitas apa yang dibutuhkan oleh konsumennya. Dalam kekinian misalnya kita lihat bagaimana masyarakat, Anda saja sebagai mahasiswa misalnya memilih HP, mungkin hari ini dengan fitur-fitur yang sangat beragam yang ditawarkan, mungkin boleh jadi hampir semua HP begitu. Tapi nanti mungkin kelebihan HP ini unggulnya apa? Misalnya merek A unggulnya dari sisi kapasitasnya, merek B unggulnya dari sisi kameranya dan hal-hal yang lainnya. Jadi keunggulan-keunggulan yang diciptakan oleh produsen ya, itu akan saling bersaing, sehingga konsumen ibaratnya akan memilih barang yang lebih dia butuhkan sesuai dengan spesifikasi yang dia butuhkan. Jadi ibaratnya bahwa kita melakukan sebuah pilihan pasti memilih kepada nilai yang lebih baik yang akan kita peroleh. Dalam artian bahwa produsen pun menyediakan barang dan jasa harus sesuai dengan standar kualitas yang dibutuhkan oleh konsumen. Maka akan terjadi peningkatan yang namanya pembelian kalau kita menyediakan kebutuhan pasar itu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen dalam kekinian. Jangan misalnya di daerah kota yang sifatnya berhawa panas, pedagang ataupun produsen malah menjual jas atau menjual jaket, sweater untuk orang di wilayah dingin. Itu tidak tepat. Jadi harus tepat sasaran. Nah, jadi bahwa kita dalam istilahnya perdagangan tadi, bahwa semua pihak harus diuntungkan. Kita sebagai konsumen mengharapkan barang itu yang kita peroleh sesuai dengan harga yang kita keluarkan. Berapa nilai yang kita keluarkan, kualitas yang kita harapkan sebanding bahkan lebih. Begitu juga produsen dalam mengeluarkan atau memproduksi barang, mendistribusikan barang ke masyarakat, dia harus memperhitungkan bahwa dia memberikan kualitas yang terbaik sesuai dengan standar biaya produksi yang dia keluarkan. Jangan sampai dia misalnya mengeluarkan biaya untuk produksi hanya 10.000, dia jual barangnya 1 juta. Itu sangat-sangat tidak logis. Walaupun terkadang ada perusahaan ataupun sebuah merek yang karena mereknya sudah terkenal, dia tidak lagi mengedepankan kualitasnya. Dia hanya mengandalkan mereknya bisa mencetak keuntungan yang besar. Jadi misalnya nih ada sebuah pabrik yang berpusat di Jakarta misalnya. Setelah sekian lama memonopoli pasar ya di Jakarta, muncul pabrik yang lain atau pesaing yang lain atau
institusi atau lembaga yang istilahnya menjadi pesaingnya. Jadi dia harus yang namanya mengeluarkan produk yang lebih hebat mungkin ya, walaupun misalnya biayanya lebih besar ataupun harganya lebih besar. Jadi kalau misalnya tadi pabrik A yang ada di Jakarta nih untuk biaya desainnya dia mengeluarkan biaya 100 juta misalnya untuk memproduksi part ataupun memproduksi barang tadi ya, merakit sebuah contohnya mobil lah misalnya ya, maka pabrik yang tadi menjadi pesaingnya ya, karena dia bisa memperoleh bahan baku yang lebih murah, dia menjual dengan harga yang lebih murah tapi dengan tetap kualitas yang terjamin. Nah, ini menguntungkan. Jadi perdagangan akan menguntungkan semua pihak, baik pihak produsen maupun pihak konsumen gitu ya. Barangnya bagus, harga lebih murah, konsumen akan lari kepada produsen yang menawarkan harga yang lebih murah. Nah, jadi proses keputusan yang diambil oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya pasti akan didasarkan kepada seberapa besar dia memperoleh nilai dari proses transaksi ataupun pertukaran tadi. Nah, jadi produsen pun sama akan melakukan hal yang sebaliknya. Nah, jadi dalam hal ini kembali lagi bahwa prinsip sebuah perdagangan harus saling menguntungkan. Nah, prinsip yang keenam yaitu bahwa pasar adalah kegiatan yang baik dalam mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Perusahaan menentukan siapa yang akan dipekerjakan dan barang apa yang akan diproduksi. Kemudian rumah tangga memutuskan akan bekerja di perusahaan mana dan akan membeli barang apa dari penghasilan mereka. Jadi perusahaan dan rumah tangga akan saling berinteraksi di pasar atau di market tadi, di mana harga dan kepentingan pribadi mempengaruhi dan memandu keputusan-keputusan yang akan dibuat oleh konsumen. Nah, pasar merupakan tempat di mana perusahaan atau distributor atau produsen dan rumah tangga ataupun konsumen saling berinteraksi, tawar-menawar nilai ataupun harga dari suatu produk atau barang. Nah, jadi misalnya ada perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, hendak mengadakan inovasi terhadap produknya, contoh HP tadi gitu ya. Untuk menentukan bentuk inovasi yang hendak digarap oleh perusahaan, maka perusahaan harus memperhatikan user experience atau pengalaman daripada konsumen seperti yang saya gambarkan tadi. Sebelum mengadakan pengembangan sebuah produk, kita harus lihat dulu, survei dulu, melakukan observasi dulu kebutuhan konsumen ini ibaratnya benar-benar dia butuhkan. Contoh nih, dulu HP itu sempat ada yang menggunakan TV. Ya, HP Cina berlomba-lomba menggunakan TV, tapi pada akhirnya konsep TV tetap tidak bisa tergantikan TV yang ditonton di rumah-rumah warga atau rumah masyarakat, karena itu ada nilai hubungan kehamasan family di sana, kekeluargaan, sehingga akhirnya yang namanya fitur TV tadi dihilangkan lagi dari HP. Mungkin hari ini semua fitur di HP yang menggunakan teknologi smartphone pasti akan menggunakan ada aplikasi YouTube-nya. Oh, dulu mungkin ada HP BBM, BlackBerry untuk hanya sekedar chatting. Tapi dengan semakin meningkatnya perkembangan zaman, perkembangan sosial, perkembangan budaya, perkembangan teknologi, itu yang mengakibatkan tingkat kebutuhan masyarakat pun akan semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman tadi. Nah, maka produsen pun harus memperhitungkan kalau dia melakukan inovasi harus mengedepankan apa yang dibutuhkan oleh konsumen, atau dia mengedepankan apa yang istilahnya pasar yang butuhkan ya, dalam istilahnya mengorganisasikan kegiatan ekonominya. Itu prinsip yang keenam dari Mangkiu tadi, pasar adalah kegiatan yang baik dalam mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Jadi yang prinsip yang ketujuh dari 10 prinsip ekonomi tadi, yang berikutnya, pemerintah mampu meningkatkan faktor produksi. Apa maksudnya? Pemerintah melakukan intervensi di bidang ekonomi karena
bidang ekonomi merupakan bidang masyarakat ataupun pelayanan terhadap masyarakat yang harus memang ada intervensi pemerintah di dalamnya. Misalnya dalam masalah harga. Kalau harga tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah, maka akan terjadi monopoli, akan terjadi oligopoli ataupun semena-mena dari produsen, dari pedagang menetapkan harga. Dalam artian pedagang ataupun misalnya bahkan bandar ataupun cukong-cukong akan hanya mengedepankan keuntungan dia semata. Contohnya nih, hari ini kita lihat bagaimana harga karet di tingkat pasar rakyat ataupun di petani itu sangat murah. Padahal sama-sama kita ketahui bahwa hasil produksi karet dari pabrik tidak pernah menurun harganya, yang menandakan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat itu senantiasa meningkat. Ya, jadi harga pun tidak pernah berkurang. Tapi kenapa harga di kalangan petani itu sangat murah? Menandakan ada permainan di sini, ada pihak-pihak tertentu yang bermain, yang mengendalikan, memonopoli harga di masyarakat, dan itu tidak ada intervensi pemerintah ataupun tidak ada upaya pemerintah melakukan pengendalian harga tadi. Padahal fungsi pemerintah utamanya mengendalikan harga di tingkat pasar di paling bawah. Ya, banyak yang kita lihat komoditi-komoditi yang ada di Indonesia ini yang begitu banyak, bahkan dikejar oleh seluruh dunia, tapi masyarakat petani, masyarakat pekebun itu istilahnya memperoleh kerugian pada saat melakukan aktivitas pertaniannya, perkebunannya, persawahannya, dan seterusnya. Jadi dalam hal ini pemerintah harus melindungi harga. Secara prinsip ekonomi, pemerintah itu mampu untuk meningkatkan faktor produksi. Jadi jangan sampai harga di tingkat masyarakat begitu rendah, tapi di pabrik atau dalam hal ini pabrik tetap membeli harga bahan baku dengan harga tinggi. Berarti siapa ini yang salah atau dipersalahkan? Ya, apakah pemerintah kah, atau cukong-cukong tadi kah, atau cukong yang membayar pemerintah, atau pemerintah yang korupsi, dan seterusnya? Bahwa kita selaku warga negara menjadi hak kita dan menjadi kewajiban dari pihak penguasa, pihak pemerintah untuk melindungi hak-hak konsumen, hak-hak masyarakat. Dalam Pancasila aja digambarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi hari ini kita merasakan bahwa tingkat kemiskinan di tataran terbawah tetap terus meningkat, pengangguran terus meningkat, tapi yang di tataran menengah ke atas, yang kaya semakin kaya, yang tajir semakin banyak duitnya, yang masyarakat yang kelas menengah ke bawah, bahkan kelas yang diinjak-injak tadi, yang isi sakunya mungkin hanya 1.000-2.000 setiap harinya, siapa yang akan menjamin kehidupan mereka? Apalagi dalam kondisi kekinian dalam keadaan COVID ini. Pemerintah dalam prinsip ekonomi dia harus mampu mengendalikan faktor produksi. Apa itu faktor produksi? Bahan baku tadi, tenaga kerja. Apa hubungannya faktor produksi tenaga kerja? Pemerintah harus menetapkan standar gaji yang layak. Atau hari ini kita bisa melihat entah seperti apa ke depannya negara ini. Bagaimana negara lebih mengedepankan istilahnya memunculkan undang-undang Omnibus Law dalam kondisi carut-marutnya ekonomi, dalam kondisi masyarakat dalam keadaan tidak berdaya ekonominya karena dampak COVID. Tapi kita lihat tiba-tiba mereka di atas sana dengan semena-mena membuat undang-undang yang merugikan masyarakat, dan akan terjadi instabilitas dalam hal ekonomi, dalam hal keamanan, politik, sosial, budaya. Karena kita lihat hari ini dampaknya masyarakat demo dan seterusnya. Itu peran pemerintah yang tidak bijak. Bahkan dalam hal ini mungkin pemerintah yang culas kalau begitu. Kita harus mengedepankan di satu sisi pelayanan terhadap publik, terhadap masyarakat, itu yang lebih utama. Jadi saya di sini menghimbau juga kepada pihak pemerintah, secara prinsip ekonomi pemerintah harus meningkatkan faktor produksi. Ada modal, tenaga kerja, bahan baku, lahan, dan seterusnya. Dan itu harus jamin pemerintah, ada intervensi. Bagaimana mereka melalui pasar bisa mengendalikan harga. Jangan sampai harga-harga bahan baku yang dibutuhkan masyarakat konsumen naik melambung tinggi. Padahal pendapatan mereka sangat rendah. Ya, jadi pemerintah harus